Coba kita buka, ya, buka. Ya, kali ini sekedar informasi aja, ya, informasi bahwa sekolah yang kita cita-citakan itu seperti ini, ya, sekolah yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Ya, ini tugas kita, ya, outputnya diharapkan bisa mencapai ini, ya. Jadi siswa-siswa kita, lulusan-lulusan dari SMP ini diharapkan selain memiliki kompetensi yang tingkat SMP, ya, SMP itu berarti dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan SMA atau SMK, berarti kompetensinya harus kita siapkan, ya. Kompetensi itu berkaitan dengan akademiknya, ya. Berarti Bapak Ibu punya tugas dua, ya, satu menyiapkan kompetensi berkaitan dengan akademik, yang kedua, ya, menyiapkan anak-anak dalam rangka membangun karakter, ya, karakter yang seperti apa? Berarti karakter Pancasila, ya. Di situ ada berapa dimensi Pak Hatta, ya? Karakter Pancasila ada berapa? Berapa Pak Hatta? 6, ya. Kalau guru PKN harus tahu, ya. Kalau guru PKN-nya nggak tahu, apalagi nanti guru, ya, keterampilannya. Ya, ada 6, ya, ada 6 dimensi di situ yang harus dikembangkan. Ya. Jadi yang sekarang ini menjadi PR kita yang berat itu adalah bagaimana menyiapkan anak-anak untuk memiliki karakter, ya, karakter yang bagus. Jadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya, kemudian bergotong royong, ya, kemudian mandiri, kreatif, ya. Ini yang harus kita bangun itu, ya. Terutama yang berkaitan dengan karakter moral, ya, karakter moral, ya. Jadi kalau kita baca, simak media, ya, di sana anak-anak berani sama gurunya, ya, anak-anak berani sama orang tuanya, berarti itu tugas kita belum berhasil, Bapak Ibu, ya, belum berhasil, ya, tugas kita belum berhasil. Maka ini, ya, menjadi tugas kita, menjadi PR kita, ya. Jadi kita itu selaku pengajar juga selaku pendidik, ya. Jadi jangan lupa ketika kita di kelas itu kita punya misi untuk mendidik. Salah satu ciri mendidik adalah mendewasakan anak. Iya. Bagaimana anak itu supaya punya tanggung jawab? Bagaimana anak itu punya sopan santun? Bagaimana anak bisa berbicara dengan baik, menghargai orang lain, toleran dan sebagainya. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita itu. Jangan hanya sekedar materi aja. Kalau materi mah mudah, ya. Materi mudah. Ya, suruh baca di HP aja bisa, ya. Coba cari pengertian tentang ini, ya, googling di HP ketemu, ya. Tapi bagaimana kita membangun, menanamkan karakter ini yang sulit, ya. Makanya harus dimulai dari gurunya, ya. Bagaimana menjadikan anak disiplin, ya, berarti gurunya juga harus disiplin dulu, ya. Kalau kita nggak disiplin tapi gurunya tidak disiplin, ya, nanti akan ini oleh anak. Ya, kok gurunya aja datangnya terlambat, misalkan. Tapi kalau dia seminggu mah nggak ada. Ya, ini dilihat dari pakaiannya itu bagus, ya. Jadi, ya, pakaiannya udah bagus, ya. Jadi tampilannya udah oke lah, ya, beda dengan zaman dulu, ya. Ya. Jadi kalau pas akreditasi tampilannya udah bagus, ya, insya Allah yang asesor akan percaya. Tapi kalau gurunya aja pakainya blablabla, ya, orang nggak, ya, asesor ini kayak nggak meyakinkan ini sama gurunya, ya. Tapi kalau melihat kayak gini, ya, insya Allah udah ya, dari performnya, ya, tampilannya udah oke, tinggal isinya nanti gimana. Ya, orang kan melihat anunya dulu, ya, casingnya dulu. Ya. Jadi orang itu nggak akan datang langsung melihat isi, enggak. Ya, kayak tadi saya datang kan melihat casingnya dulu, Pak. Ini casingnya udah bagus. Tinggal isinya nanti gimana, ya.
Nah, di asesor juga begitu, ya. Jadi saya pengalaman jadi asesor kemana-mana itu juga pertama itu kita lihat fisiknya dulu, ya. Secara keseluruhan fisiknya, tampilannya bersih enggak, ya gedungnya gimana, pernah dicek enggak, ya. Ya ini kan itu tampilan yang akan mempengaruhi alam pikiran asesor, ya. Termasuk guru-gurunya, ya guru-gurunya pakaiannya gimana, siswanya gimana seragamnya, ya ini harus diperhatikan, ya. Kalau itu sudah bagus, nanti akan mempengaruhi mindset asesor, ya. Kalau ada kurang-kurang sedikit ya nanti akan terbantu lah. Tapi kalau awalnya sudah memberikan kesan yang kurang bagus, akhirnya kan alam pikiran asesor itu ini sekolah kayaknya nggak pantas dikasih A, ya kayak itu, ya. Makanya harus dibuat dulu, ya. Maka salah satu trik ya untuk menarik perhatian asesor, buatlah kesan yang bagus di awal, ya. Ketika asesor datang, ya itu berikan kesan yang positif, ya. Jadi bagaimana memberikan kesan positif? Ya kita siapkan secara fisiknya gimana, ya. Kemudian ketika asesor datang, yaitu kita sambut dari depan, ya. Kemudian jangan sampai asesor datang itu mengalami kebingungan, bisa mau masuk ke ruang parcel mana nih, ya. Jadi sudah ada petugas di sana dulu di depan pintu gerbang itu, ya. Jadi akan nyaman, gitu, ya. Jadi jangan sampai membuat para tamu yang baru datang itu dalam kebingungan, ya. Ini kesannya kurang bagus, ya. Ya, gitu ya. Ini salah satu trik saja, ya. Oke. Nah, sekarang kita apa yang harus kita siapkan dalam fasilitasi, ya. Jadi ada dua Pak nanti yang perlu kita siapkan, ya. Berarti kalau sekolah itu berarti di nomor ini, ya. Kok anaknya kecil-kecil banget ya. Iya. Temboknya yang kurang besar. Iya. Ya, jelas nggak kelihatan dari sini aja nggak kelihatan, apalagi dari sana, ya. Alhamdulillah kelihatan Pak. Ya. Yang di bawah itu ban PDM. Iya. Jadi intinya gini Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama kita nanti menyiapkan dokumen, ya. Gimana dokumen? Dokumen itu ada 6 nanti yang harus kita siapkan, ya. Ada 6 dokumen yang nanti harus di-upload, ya. Ada 6, ya. Lalu yang kedua itu membuat CKA, ya. Jadi deskripsi kinerja asesi. Asesi itu sekolah, ya. Asesi itu sekolah yang diakreditasi, istilah dalam akreditasi sekarang itu asesi, ya. Maka kinerjanya namanya kinerja asesi, ya. Nah, ini 2 ini yang kita siapkan, ya. 2. Jadi 1 menyiapkan dokumen-dokumen, mulai dari dokumen kurikulum, ya. Kemudian ada dokumen RKT, ada RKAS, ya. Kemudian ada dokumen yang berhubungan dengan iklim lingkungan belajar, ya. Nanti bisa dibaca di bawahnya. Kita dulu, ya. Jadi yang berkaitan dengan Bapak Ibu nanti itu bagian DKA dan bagian dokumen, ya. Jadi menyiapkan dokumennya. Maka kalau KSP-nya ini dalam proses, ya, sekarang yang baru ini dalam proses, ya, sebaiknya nanti langsung diselaraskan dengan instrumen akreditasi, ya, yang 14 butir tadi, ya. Misalkan yang berhubungan dengan pendidik gimana, ya, peran pendidik itu seperti apa, nanti diselaraskan dengan itu. Yang berhubungan dengan kepala sekolah, itu kepala sekolah melakukan apa, sehingga ada klausul atau ada deskripsi yang berkaitan dengan peran guru, kemudian peran kepala sekolah, kemudian iklim lingkungan belajar masuk di dalam kurikulum, ya. Di bagian mana nanti di bold, ya, diberi tanda, ya. Karena itu nanti akan ditanyakan, ya. Misalkan, ya, Bapak Ibu selaku guru mata pelajaran, ya. Kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan peran guru di dalam pembelajaran yang menyenangkan, misalkan, ya. Ada ditanya,
apakah Bapak Ibu selaku guru ya itu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Jawabannya misalkan iya. Di mana? Ya di mana itu bisa kita lihat dokumen apa? Ya, berarti Bapak Ibu harus bisa tunjukkan. Ya, karena ini Bapak Ibu itu sebagai guru berarti dokumennya berarti dokumen pembelajaran. Berarti ada di ya dokumennya Bu. Dokumennya berarti dokumen apa? Ya modul ajar atau RPP. Ya. Nah itu yang seperti itu Bapak Ibu tandai. Ya, sehingga ketika nanti wawancara, ketika ditanya oleh asesor itu langsung bisa tunjukkan, oh ini Pak pembelajaran menyenangkan, ini Pak pembelajaran partisipatif, ini Pak pembelajaran yang menciptakan suasana aman, ya dan seterusnya gitu. Ya, itu yang berkaitan dengan guru. Ya. Maka betul tadi yang disampaikan Ibu Ima, ya bahwa akreditasi itu untuk semua, ya bukan untuk kepala sekolah. Ya, karena akreditasi itu lembaga, ya. Jadi untuk semua, ya. Jadi kepala sekolah itu hanya penanggung jawab aja, ya. Penanggung jawab, ya. Akreditasi kan melekat ke lembaga, ya. Kalau akreditasinya A, berarti kan melekat ke lembaga. Oh, berarti SMP Negeri 2 Tanjung itu akreditasinya A. Tidak akan melekat ke kepala sekolah. Ya, kalau kepala sekolah sewaktu bisa mengkasih, ya. Jadi ini untuk lembaga, karena untuk lembaga maka harus betul-betul dipersiapkan, ya Pak. Ya. Lanjut. Ya. Ini kalau yang, ya ini Pak. Ya. Nih. Kalau ini kelihatan ya bagus ya. Ya. Kalau yang saya tadi itu sebagian untuk asesor, sebagian untuk sekolah. Nah, yang untuk sekolah berarti yang ini. Ya. Yang ini. Ya. Kalau dulu kan nggak ada yang namanya DKA, itu nggak ada. Ya. Ini baru Pak, baru. Ya. Nanti seperti apa formatnya nanti akan kita berikan ya. Nah, contoh format DKA. Ya. Nah, berarti ini masa tunggu Bapak Ibu ya. Sekarang ini kan masa tunggu. Kalau surat ya, surat menunjukkan bahwa sekolah ini diakreditasi sudah ada. Ya, tinggal masa tunggu mapping jadwal. Nah, sambil menunggu jadwal, berarti Bapak Ibu tuh nyiapkan ini Pak, ya, 2, ya, DKA, ya, deskripsi kinerja asesi. Lalu yang kedua menyiapkan dokumen-dokumen yang 6 dokumen ini nanti akan diupload di Sispena. Ya. Kalau dulu yang diupload di Sispena itu butir-butir yang berkaitan dengan instrumen akreditasi, ada dulu lebih banyak ya, lebih banyak ya, ada 35 butir ya. Kalau yang di ASP 2020 ya. Kalau sekarang hanya 14 butir, komponennya hanya 3 ya. Nah, berarti ini kurikulum ya Pak ya, kurikulum ya. Tim kurikulum sudah menyusun yang kurikulum baru ini yang tahun 2024 ya. Ya, sudah ya. Sudah jadi? Oh, belum. Penjenengan timnya ya. Nah, sekaligus kalau belum jadi malah kebenaran ya. Nanti Ibu sama timnya pelajari yang 14 butir tadi ya. Nanti ya, yang 14 butir. Ya, 14 butir itu instrumen yang baru ini ya. Jadi butir-butir yang terkait dengan guru masukkan di situ. Butir-butir yang terkait dengan kepala sekolah masuk di situ. Butir-butir yang terkait dengan iklim lingkungan belajar masuk di situ. Sehingga nanti ketika membuat DKA ya, deskripsi kinerja itu dari 6 itu ada semua. Iya. Misalkan butir 1 ya, dari 6 dokumen itu ada semua, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jangan hanya misalkan 1 butir hanya ada di dokumen X, hanya 1 aja, ya. Itu kurang bagus. Tapi semakin banyak dokumen-dokumen itu memuat tentang itu, berarti sistem bekerja sekolah itu bagus kan gitu. Ya. Maka nanti sambil mengedit ya kurikulum yang sedang dalam proses dibuat ya, itu nanti
ibu masukkan, selipkan butir-butir itu sebagai dasar untuk mengisi DKA. Ya, nah, ya nanti ya, ini baru awal dulu ya, baru awal ya. Di kurikulum ya, kurikulum ini nanti akan diupload ya, diupload. Lalu RKT ya, rencana kerja tahunan ya, ini juga diupload ya. Bagian RKT siapa yang kepala sekolah ya? Oke. Ya, nanti kepala sekolah bisa minta dibantu oleh tim siapa itu ya, RKT-nya. Oke. Lalu RKS ya, berarti ini bagian RKS keuangan ya. Ini juga nanti harus nyambung ya, misalkan ada kegiatan berkaitan dengan peningkatan mutu guru misalkan lewat Innos Training misalkan muncul di sana ya. Berarti ini untuk apa ya? Dalam rangka membekali meningkatkan kompetensi ya, dalam pembelajarannya ya. Kemudian yang berkaitan dengan siswa ya, yang berkaitan dengan tenaga pendidikan ya, itu nanti dihubungkan dengan 14 butir nanti. Ya, kira-kira ini yang berkaitan dengan butir ini itu di bagian apa? Ya, tentang apa itu di ini ya. Jadi sambil nanti melengkapi dokumen, Bapak Ibu dikomparasikan dengan butir-butir yang 14 tadi. Ya. Jadi jangan, sudahlah itu sudah jadi ini. Ya. Kalau sudah jadi diedit lagi, ya, maksudnya biar ada tiap-tiap dokumen itu memuat dari sekian butir tadi. Iya. Jadi sekian butir itu kan bisa dikelompokkan jadi 3. Jadi yang berhubungan dengan guru, yang berhubungan dengan kepala sekolah, yang berhubungan dengan iklim lingkungan belajar. Nah, jadi dokumen-dokumen itu harus memuat 3 komponen itu. Iya. Jadi iklim lingkungan belajar itu di dokumen mana? Iya. Kemudian yang berhubungan dengan peran didik itu di dokumen mana? Ya, kemudian yang berhubungan dengan peran kepala sekolah itu bagian mana? Ya, itu harus ada di situ. Ya, kalau belum muncul di situ kasih, ya, diberi. Ya, jangan tahun lalu aja kayak gini nggak apa-apa. Ya, jadi jangan gitu cara berpikirnya. Ya, tahun lalu mungkin belum ada iklim lingkungan belajar. Ya, belum muncul di situ. Ya, nah. Karena ini baru ya, dokumennya baru ya, maka RKT, RKS, kemudian kurikulum yang kemarin belum memuat itu, Bapak Ibu kasih itu di situ ya. Karena itu pasti akan ditanyakan ya. Ya. Jadi sebagai bukti bahwa sekolah itu melaksanakan iklim lingkungan belajar ya, itu harus terdokumentasi di antara 6 dokumen tadi. Ya, itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya ada, tapi setelah dicari dari 6 itu nggak ada. Bagaimana orang akan percaya? Dasarnya nggak ada. Dasarnya nggak ada. Ya. Jadi nanti akan dikomparasikan oleh tim asesor. Ya. Jadi antara dokumen, kemudian dari hasil wawancara, ya, kemudian dari hasil pengamatan, observasi. Jadi ketiga teknik itu akan dikombinasikan, ya. Apakah betul ini ada? Ya, dalam dokumennya ada enggak? Dokumennya ada. Ketika di cross check dengan wawancara dengan guru yang mengatakan betul, lalu di cross check dengan siswa, ya betul ada kegiatan. Baru itu menghasilkan, oh iya berarti di sini telah melakukan kegiatan ini. Ya. Maka ini dalam waktu mungkin ya 2-3 minggu mungkin ya. Ini juga kita belum tahu pasti jadwalnya kapan, tapi perkiraan tadi antara Agustus September ya. Kalau nggak akhir Agustus ya awal September ya. Kalau saran Turija itu setelah sosialisasi itu 1 bulan. Ya, sosialisasi kan kemarin juga kan? Iya. Ada tanggalnya Pak. Untuk penguploadan tanggal 5 sampai 20. Sampai 20 uploadnya. Iya. Itu baru perkiraan ya, ya. Tapi nanti stok bisa berubah. Ya. Tapi yang jelas berarti masih ada waktu sampai tanggal 20 ya. Ini sekarang kan baru tanggal 7 kan? Iya. Berarti masih 13 hari lumayan ya. Tapi pesan saya
tadi jangan buru-buru diupload dulu, cek dulu. Ya, dokumen itu dicek dulu. Apakah dokumen yang kita upload itu sudah memuat butir-butir tadi? Ya, karena itu nanti akan dijadikan dasar untuk mengisi DKA. Ya, deskripsi kinerja asesi. Ya, itu. Ya. Jadi mungkin nanti tim akan segera menyusun reschedule jadwal. Jadi melengkapi dokumen dulu, baru nanti tanggal sekian sampai sekian upload, baru nanti setelah upload, nanti kita menunggu jadwal visitasi dari asesor. Ya, gitu. Mengerjakan butir-butir, Pak. Ya? Mengerjakan butir-butirnya. Oh, mengerjakan butir-butir, ya. Tapi harus diawali dari sini dulu, ya. Ini harus dipegang, ya, karena ini dasar utama ini nanti, ya. Jadi cara kerjanya, ini dulu dokumen dulu, baru DKA, ya, baru DKA. Ya, karena DKA itu nanti